Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Priyanti dengan NIM G00230025 dari kelompok A3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang digestif dan sistem metabolisme. Jadi yang pertama itu ada lapisan abdomen anteriolateral. Nah, jadi pada bagian anterior itu yang pertama ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis. Nah, di dalam fascia superficialis itu terbagi menjadi dua lagi, ada fascia Camper dan fascia Scarpa. Nah, yang ketiga itu ada fascia profunda, yang keempat ada musculi et aponeurosis. Nah, muskulinya itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Nah, yang kelima itu ada fascia transversalis, yang keenam ada fascia extraperitonealis, yang ketujuh ada peritoneum pariental. Nah, ini ada gambar dari musculus rectus abdominis, peritoneum pariental, dan peritoneum visceral. Selanjutnya ini ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, ini ada ilustrasi lapisan abdomen anterior. Itu ada kulit, ada superficial fascia, terus ada superficial fascia. Nah, ini yang Camper, yang ini Scarpa layer, terus ini ada musculus obliquus external, musculus obliquus internal, musculus transversus abdominis, transversalis fascia, yang ini nomor 8 ada extra peritoneal fascia, yang ke-9 ada pariental peritoneum. Nah, ini selanjutnya ada lapisan abdomen posterior. Itu yang pertama ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis dorsi, yang ketiga itu ada musculus. Untuk lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, untuk lapisan yang kedua itu ada musculus obliquus externus abdominus, selanjutnya ada musculus erector spinae, yang ketiga ada musculus longissimus dorsi, yang keempat ada musculus ratus posterior inferior. Nah, untuk yang lapisan ketiga ini ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis, dan ada musculus transversus abdominis. Dan untuk yang bagian posterior urutan kelima itu ada fascia extra peritonealis atau jaringan lemak, dan yang keenam itu ada peritoneum pariental. Nah, ini ada gambar dari musculus erector spinae dan musculus latissimus dorsi. Selanjutnya sistem otot yang ada di abdomen. Yang pertama itu yang berada di regio anterior. Itu ada musculus rectus abdominis, musculus obliquus abdominis externus, musculus obliquus abdominis internus, musculus transversus abdominis, dan musculus pyramidalis. Untuk yang regio posterior itu ada musculus quadratur lumborum, musculus psoas major, musculus psoas minor, dan ada musculus iliacus. Nah, ini ada musculus obliquus externus abdominis, origonya itu lembar-lembar musculus dari facies externum 8 costai terbawah atau costai 5 sampai 12, dan insersinya itu labium lateral crista iliaca atau ujung aponeurosis di rape mediana. Persarafannya itu rami anteriores 6 nervis spinalis torakika ke bawah atau T7 sampai T12. Nah, fungsinya itu kompresi isi abdomen. Kedua muskuli memfleksikan batang tubuh. Setiap muskulus menekuk batang tubuh ke sisi yang sama, mengarahkan pars anterior abdomen ke sisi yang berlawanan. Nah, yang selanjutnya itu ada musculus obliquus internus abdominis. Origonya itu fascia
thoracolumbalis, crista iliaca antara, origo obliquus externus abdominis, dan transversus abdominis. 2/3 lateral, ligamentum inguinal. Nah, insersinya itu margo inferior 3-4 costae terbawah. Nah, selanjutnya itu ada musculus transversus abdominis, fascia, origonya itu fascia thoracolumbalis, lambium medial crista iliaca, 1/3 lateral, ligamentum inguinale, cartilago costalis 6, costae terbawah atau costae 7-12. Nah, buat yang lainnya ini bisa dibaca. Nah, ini buat yang posterior, untuk muskuli dinding abdomen posterior. Kalau yang ini sama, cuma ini melengkapi yang belum ada di tabel tadi sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada rectum proprium. Nah, yang pertama itu ada katup Hausen. Nah, itu tuh di dalam katup itu tuh ada plica transversalis recti superior. Nah, selanjutnya itu ini ada plica transversalis recti yang media. Terus ini yang bawah, yang ketiga itu ada plica transversalis recti yang inferior. Ini 3. Nah, selanjutnya itu ada linea anorectalis. Terus ada juga columae analis. Terus ada sinus analis. Selanjutnya ada linea pectinata. Nah, ini untuk yang canalis analis. Ini ada internal anal sphincter. Selanjutnya ini di bagian bawahnya itu ada eksternal anal sphincter. Nah, ini masih canalis analis juga. Itu ada rectum, ada dentate line, ada anus, ada eksternal hemorrhoid, ada internal hemorrhoid juga. Nah, kalau ini sama ya, kayak gambar yang sebelumnya. Cuma ini buat yang anorektal line itu panjangnya bisa 3-4,5 cm. Nah, kalau ini buat yang linea dentata, pectinea, mucocutanea itu panjangnya 2 cm. Nah, buat yang linea anocutanea itu panjangnya 1 cm. Nah, ini selanjutnya ada canalis analis, anal kanal. Nah, ini ada rectal mucosa, ada anorectal junction. Ini yang dari itu yang ada panah itu dari atas ke bawah itu anal kanal, dan yang bawahnya anal kanal itu ada anal margin. Terus ini ada perianal skin, squamous mucosa, anal verge. Terus ada external anal sphincter muscle, internal anal sphincter muscle. Terus atasnya itu ada dentate, terus atasnya ada column of Mormagni, terus atasnya itu ada levator rani masal. Nah, kalau ini buat yang musculi canalis analis. Itu yang pertama ada musculus sphincter rani extremus pars profunda, ini sesuai panah yang ditunjuk. Terus ada musculus sphincter rani extremus pars superficialis. Terus ada juga musculus sphincter rani intermus, ada musculus sphincter rani extremus pars subcutanea, dan musculus corrugator cutisani. Nah, ini untuk yang neurovaskularisasi rektum dan anus.
Kalau yang arteri itu yang pertama ini ada arteri rectalis superior dari arteri mesenterica inferior. Selanjutnya ada arteri rectalis media sinistra dari arteri iliaca interna sinistra. Terus selanjutnya itu ada arteri rectalis inferior sinistra dari arteri pudenda interna sinistra. Nah, ini untuk yang vena. Vena itu yang pertama ada vena rectalis superior, ada vena rectalis media sinistra, ada juga vena rectalis inferior sinistra. Nah, untuk nervinya itu ada splanchnici lumbalis, itu L1 sampai L2, ada splanchnici lumbalis itu dari ganglia lumbalia 3 sampai 5. Terus itu buat yang simpatis. Nah, untuk yang sorry. Nah, itu tuh ada lagi splanchnici pelvis itu S2 sampai 4. Selanjutnya ada plexus rectalis inferior. Nah, ini buat yang peritoneum. Ini yang panah itu buat ini ya letaknya. Sama ini di sini. Nah, ini buat organ intraperitonealnya itu ada gaster, ada hepar, dan ada lien. Ini buat organ retroperitoneal. Yang pertama ada ini aorta abdominalis dan truncus coeliacus. Nah, ini itu bawahnya itu ada di atasnya berarti ya, itu ada esophagus. Terus ini ada pankreas dan arteri splenica. Terus ini ada lokasi colon descendens. Nah, ini ada rectum. Ini ada ureteren. Terus ini juga sama, ada lokasi kolon. Kalau yang tadi di sini kan descendens. Nah, ini tuh lokasi kolon ascendens. Nah, ini ada Rendexter. Ini ada duodenum. Dan ini ada glandula suprarenalis. Nah, ini ada duplikator peritoneum. Ini ada liver atau hati. Nah, ini ada di sini itu, ini yang kuning-kuning itu ada pankreas. Nah, kalau yang hijau-hijau itu ada stomach. Ini juga sama, ada liver, ada stomach. Ya, gitu. Oh ya. Nah, ini untuk mesenterium itu ada root of the transverse mesocolon, ada root of the mesentery, root of the sigmoid mesocolon. Nah, ini ada omentum maius, itu ada hepar, processus sepoideus, gaster. Nah, ini ada omentum minus. Ini ada ligamentum hepatoduodenal, ligamentum hepatogastrium. Nah, ini ada omentum minusnya. Nah,
Jadi kalau omentum minus itu kan letaknya di atas, tapi kalau omentum maius itu letaknya di bawah. Nah, ini omentum maius, ini omentum maius, ini omentum minus, dan ini letak keduanya jika dilihat lebih jauh, dilihat tidak dekat gitu. Jadi dua-duanya kelihatan, itu omentum minusnya itu di atas, maiusnya di bawah. Nah, ini jadi apa itu greater SAC dan lesser SAC dan foramen Winslow. Jadi greater SAC atau cavum peritoneae major menempati sebagian besar ruang di cavitas peritonealis, dimulai di superior di superior pada diafragma dan berlanjut di inferior sampai ke dalam cavitas pelvis. Sakus ini dimasuki ketika peritoneum parentale telah ditembus. Nah, yang kedua itu lesser SAC atau cavum peritoneae minor atau bursa omentalis. Itu merupakan subdivisi yang lebih kecil pada cavitas peritonealis di posterior dari gaster dan hepar dan berhubungan dengan greater SAC melalui suatu lubang yaitu foramen omentale atau epiploicum. Nah, selanjutnya itu ada foramen epiploica Winslow. Itu tuh suatu lubang yang menghubungkan cavum peritoneae major dan cavum peritoneae minor. Nah, ini yang tadi lesser omentum, ini omental bursa, dan ini greater SAC, ini greater omentum. Nah, ini tuh ada ini foramen omentale, foramen omental, terus ini juga sama foramen omental, ini ada saccus maius, ini ada bursa omental. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.